Salam. Salam. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 1 Mei 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi Majelis Jemaat di week di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat sebagai berikut. 1. Ibadah week diaspora. Ibadah week diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 Mei 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Firman Lase, bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 2. Ibadah gabungan PWGKI Jemaat Pengharapan. Ibadah gabungan PWGKI Jemaat Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 Mei 2022 jam 16.00 WIB, bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura, piket PW Week Diaspora. Ibu-ibu yang hadir diharapkan membawa natura dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara ibadah PWGKI seklasis GKI Port Numbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 jam 10.00 bertempat di Jemaat GKI Maranatha Polimak. 3. Ibadah gabungan PAM GKI Jemaat Pengharapan Jayapura. Ibadah gabungan PWGKI Jemaat Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Kamis 5 Mei 2022 jam 16.00 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. 4. Niat nikah. Niat nikah Saudara Jamie Victor Palpiali, alamat Jalan Kayu Batu nomor 6 Wik Oikumene, dengan Saudari Marisa Wardani Randan, alamat Perumahan Bumi Teratai Indah Dok 8 atas. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 5 Mei 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengembalaan dan pemberkatan adalah Majelis Week Oikumene. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Niat nikah Saudara Yosua Kaleb Perlindungan Karet, alamat Jalan Lembah Bahari Yapis, Wik Diaspora, dengan Saudari Agustina Martina Jable, alamat Jalan Lembah Bahari Yapis. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Mei 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei 2022 jam 11.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengembalaan dan pemberkatan nikah adalah Majelis Week Diaspora.
Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Atas dukungan serta pemberian dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 6. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Dr. Andus Richard Apai, piket majelis Wik Diaspora, pemain orgen Bapak Penatua J. Tuange, pemandu pujian Ibu Y. Dimara dan Ibu M. Kmur. Demikian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui, dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus A.E. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi dari Rohani 3 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita yaitu di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Kita memuji Allah di dalam nyanyian rohani 62. Nyanyian rohani 62 ayat pertama, 2 dan ayat yang ketiga.
dan perang. Habis siksa dan perang. Haleluya. Yesus naik ke dalam terang. Haleluya. Dan malu semang mendung. Haleluya. Nyanyi akan hormatnya. Haleluya. Kita akan mendengar hukum Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Demikian hukum Allah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biarlah Roh Kudus menolong kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk dapat mewujudkan hukum Tuhan ini. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berdasarkan hukum Tuhan tadi di dalam hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita akan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita merenungkan perjalanan kita 6 hari yang telah kita lalui. Manakala kita mengingat ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Allah, kita mau terbuka kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 berkata, jikalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. Ayat 9 berkata, tetapi kalau kita menyadari kita terbuka, malah Allah adalah kasih. Dia berkenan menyambut dan mengampuni kita. Mari kita siapkan ujian rohani 66. Kita akan memuji Allah pada ayat yang ketiga sesudah berita pengampunan, dan ayat yang dan rohani 64 ayat yang ketiga sesudah kita mendengar berita pengampunan dosa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di sore hari ini kami dapat berhimpun dan bersekutu di hadapan Tuhan. Kami menyadari kalau ini semua hanyalah kasih karunia Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, bahkan berkat-berkat Allah di sepanjang 6 hari yang telah kami lalui. Dan karena itu kami boleh ada sebagaimana kami ada sore ini. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan itu. Namun di atas seluruh kebaikan Tuhan yang Bapa telah nyatakan di dalam kehidupan ini, kami menyadari Tuhan, masih ada juga keterbatasan kami, kekurangan kami sebagai manusia berdosa. Engkau melihat di jalan hidup kami, kami berjuang supaya hidup ini berkenan di hadapan Allah. Namun siapakah kami manusia yang sempurna?
Karena itu Bapa, inilah pengakuan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, semuanya kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan penebus juru selamat kami. Amin. Rohani 66 ayat 3, berbalik Bani Israel. Sebagai hamba Tuhan, kami menyampaikan berdasarkan kesaksian Alkitab. Bagi kita yang menyadari sungguh dan terbuka kepada Tuhan, Allah Dia mendengar. Dan Allah bukan saja mendengar, tetapi Allah Dia mengampuni kita semua. Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, seperti kain kesumba, tetapi Allah memulihkan kita menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, berusahalah di dalam hidup ini, supaya hidup yang selalu menyenangkan Bapa di sorga. Hidup demikianlah yang selalu akan diberkati. Rohani 64 ayat yang ketiga. Syukur telah hilang dahsyat maut. Syukur telah hilang dahsyat maut. Ayo selamat. Bangkit tahun disambutnya. Orang-orang yang Allah telah pulihkan kehidupan mereka. Kehidupan mereka selanjutnya adalah dengan kesaksian-kesaksian di dalam hal iman percaya mereka. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan rohani 79 ayat 1 dan ayat yang kedua. Rohani 79 ayat 1 dan kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala samaan di semua tempat, mari secara bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal, Raja hati kami. Tuhanlah kekal, Raja hati kami. Kami
kekasih Kristus, silakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, bagian yang indah dari persekutuan kami di sore ini, di mana sesaat lagi Alkitab dibacakan bersama, bahkan diberitakan. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab kami terbatas untuk memahami isi hati Tuhan, isi hati Allah. Walaupun kami merindukan itu, karena itu hanya kuasa Allah sajalah yang memberi kami kemampuan untuk mengerti. Karena itu Bapa, kami sudah buka seluruh hidup ini, hati, pikiran dan kesempatan ini hanya untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Karena itu Bapa, inilah kami. Terima kasih Tuhan, Allah melayakkan hamba yang juga terbatas, menopang sehingga seluruh pemberitaan boleh terjadi menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa menyambut firman Allah. Amin. Umat Allah menyambut dari ayat-ayat yang genap, pelayan ayat yang ganjil, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Terpujilah Allah yang mempunyai firman ini. Haleluya.
Berkatilah orang yang memberi dengan sukacita sebagai wujud dari rasa syukur kepada Tuhan atas segala kasih pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara, kita memberi persembahan yang telah kita siapkan dan kita memuji Allah di dalam Kidung Jemaat 403, Kidung Jemaat 403, hujan berkat kam tercurah. berkat
bersama-sama. Hujan berkat. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, yang diberi penebus. Hujan berkat. Kami akan membacakan rasa ucap syukur dan perpuluhan dari jemaat, terdiri dari satu, pengucapan syukur satu keluarga dari Klufkam atas berkat Tuhan. Kedua, seorang ibu janda dari Wik Aspol. Yang ketiga, keluarga M Rumah Sek Wik Aspol mengucap syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan yang mereka rasakan tiap-tiap hari. Yang keempat, keluarga Pesurnai Wik Diaspora, penyertaan Tuhan dalam karir dan keluarga. Yang kelima, keluarga Ishak Wabes Wik Diaspora, pengucapan syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan Yesus bagi keluarga. Yang keenam, keluarga Penatua F. Lase Wik Diaspora atas ulang tahun yang ke-70, tepatnya tanggal 1 Mei 2022. 7, keluarga NN dari Wik Klufkam, ulang tahun anak yang ke-13 tahun pada hari ini. Yang ke-8, keluarga Sinanuli Wik SGO, tolong didoakan anak keempat bernama Li Sinano yang berulang tahun kedua tanggal 20 April tahun 2022, tolong didoakan masa-masa pertumbuhannya. Yang ke-9, keluarga NN dari Wik Klufkam, ulang tahun ke-73, tepatnya tanggal 27 April 2022, dan suka duka yang dijalani dalam perjalanan hidupnya selalu dilindungi Tuhan. Yang ke-10, keluarga NN, dan untuk perpuluhan, 1, keluarga Dolphin Rumbiak Wik APO. 2, keluarga Heri Haryanja Wik Diaspora. Ketiga, keluarga M Rumasek Wik Aspol. Yang keempat, keluarga Paul Pesurnai Wik Diaspora. Yang kelima, keluarga Ishak Wabes Wik Diaspora. Yang keenam, keluarga T. Bonai Wik Klufkam. Yang ketujuh, keluarga H. Wambukono Klufkam. Yang kedelapan, 4 orang NN. Yang kesembilan, Maria Hai Wik SGO. Demikian, mohon didoakan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus, di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami mempersembahkan ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami kepada Tuhan
Apa yang dapat kami berikan di sore ini terlahir dari hati yang penuh sukacita, kerelaan dan ketulusan, semata-mata oleh karena kami menyadari betapa tinggi, lebar, luas dan dalamnya kasih Allah bagi kehidupan kami. Karena itu biarlah Bapa berkenan menyambut ungkapan syukur kami dengan persembahan yang kami berikan ini, baik di kantong kolekte maupun di peti persembahan, bahkan juga persembahan secara khusus yang nama-namanya sudah disebut, tapi juga ada yang tanpa nama, oleh karena pengalaman-pengalaman rohani yang mereka alami dari Tuhan di dalam seluruh berkat-berkat Tuhan. Ada 4 keluarga yang mensyukuri ulang tahun mereka, 6 keluarga yang mensyukuri penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan ada 13 keluarga maupun pribadi yang menyerahkan persepuluhan. Tuhan menyambut keluarga-keluarga ini dan hamba-hambamu yang secara khusus mereka mempersembahkan persembahan mereka. Berkatilah kami semua, berkatilah kami senantiasa, supaya dari berkat-berkat yang kami peroleh dari Allah, kami akan menopang pelayanan gereja Tuhan GKI di tanah Papua. Tuhan menolong majelis jemaat, Tuhan menolong klasis GKI Port Numbai dan Sinode GKI, supaya setiap rupiah ini dipakai, diolah menurut 3 aras ini di dalam takut akan Tuhan. Kami taruh seluruh ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mempersembahkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita dengar satu pujian vokal grup Diaspora Voice.
Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-hambanya. Kekasih-kekasih Yesus Kristus, Shalom. Kita ada di dalam suasana perayaan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini di seluruh tanah Papua kita bicara dari hal yang sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lagi-lagi tekanannya tentang anak Allah yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Sejak tanggal 15 April, Jumat Agung, kita merayakan dia mati. 17 April dia bangkit. Dan hari ini dia masih ada di dunia. Dan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Dan nanti 26 Mei Tuhan dia akan terangkat ke sorga. 40 hari dia ada di dunia. Dia terangkat ke sorga. Tanggal 26 Mei kita rayakan. Dan nanti 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus tanggal 5 Juni. Itu catatan sejarah dalam gereja Tuhan, orang-orang percaya. Saya kira itu penting, baik, memang baik. Tetapi kalau hanya sebuah pengetahuan, it's only knowledge, dan bukan experience, bukan pengalaman pribadi tentang kuasa dari Yesus yang bangkit itu. Kita tidak sama dengan manusia dunia. Kita tidak berbeda dengan manusia dunia. Orang-orang dunia tahu bahwa orang Kristen mereka bilang mereka punya Tuhan bangkit, mati bangkit, kemudian dia naik ke surga. Mereka punya Alkitab bilang nanti satu ketika dia kembali. Itu hanya pengetahuan. Dan kalau kekristenan seperti itu, apa untungnya? Hanya sebuah pengetahuan. Tapi kekristenan harus punya pengalaman-pengalaman pribadi dari kuasa dia bangkit dari antara orang mati. Dan sambil menanti dia datang kembali. Hidup hari ini kekristenan di dunia itu mencerminkan hidup di dalam kuasa kebangkitan itu. Dan itu beda, harus beda dengan manusia dunia. Bapak Ibu, Paulus harus keras mengingatkan orang-orang di Korintus, kamu tidak sama dengan orang-orang di Korintus. Karena kamu punya Allah itu luar biasa. Dan Paulus punya pengalaman pribadi bagaimana dia bertemu dengan Allah. Dan itu yang tadi kita baca. Bapak Ibu, di Korintus itu kota besar di zaman Rasul Paulus. Ya, dinamikanya luar biasa, kota yang sedang bertumbuh dan sangat di Timur Tengah pada waktu itu. Dan kota karena begitu besar, kota itu dengan segala konsep dunia mempengaruhi kota itu sampai dia menggoncang iman dari orang-orang percaya di kota itu, Korintus. Dan Paulus bilang apa? Kamu harus beda. Jemaat Korintus harus berbeda dengan orang-orang Korintus. Karena kamu punya Allah yang hebat dan berbeda dengan dunia. Tapi Bapak Ibu, Paulus dia sangat sedih. Tapi memang tergambar dia sangat tegas. Sebuah gereja atau persekutuan orang percaya itu harus kudus.
harus dijaga persekutuan itu. Bahkan Paulus bilang, ini memang tegas sekali. Coba kita buka Korintus, 1 Korintus pasal 5. Coba lihat 1 Korintus pasal 5. Kita kembali buka ke sebelah kiri beberapa halaman. 1 Korintus pasal 5. Perikopnya itu dosa dalam jemaat. Wow. Ya. 1 Korintus pasal 5. Coba kita baca ayat 1 dari 1 Korintus pasal 5. 3. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, sampai di situ nanti pulang kita bisa baca untuk memiliki gambaran betapa jemaat di Korintus mengalami apa. Padahal ini Yesus baru 20 tahun yang lalu dari waktu Korintus dia kembali ke sorga. Korintus sudah mengalami goncangan. Ada orang yang hidup dengan mamanya. Ya. Coba lihat ayat tadi. Bagaimana mungkin ya orang yang hidup dengan istri ayahnya? Wow. Dosa di dalam jemaat, berbagai-bagai dosa di dalam persekutuan yang kategori orang percaya. Apa yang terjadi? Dan ini sangat tegas Paulus. Coba lihat ayat 5 di bawah itu. Kita baca sama-sama 1 Korintus 5 ayat 5. 3. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Aduh, ini kalau majelis atau pendeta bilang warga jemaat kita serahkan dia ke iblis, aduh itu masalah itu. Tapi lihat, untuk apa anak Allah dia harus mati tergantung di kayu salib? Dia bangkit kalau bukan untuk jemaat itu diselamatkan. Bagaimana mungkin masih kompromi dengan dosa? Sangat tegas Paulus. Hanya supaya jemaat yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena itu betapa penting sore ini kita merenungkan apa yang dikatakan di dalam bacaan kita. Kita sudah kembali ke 1 Korintus pasal 15 tadi. Bapak Ibu Saudara, Paulus lagi-lagi memberi tekanan yang kuat tentang kuasa kebangkitan itu yang harus dialami dampaknya. Ingat, bukan pengetahuan, bukan berita, tapi dampak. Dampak. Pengalaman dengan kuasa kebangkitan Yesus dari setiap jemaat, baik di Korintus ribuan tahun lampau maupun untuk sore hari ini saudara dan saya. Tidak hanya sebuah pengetahuan, pemberitahuan dia sudah bangkit terus. Tidak. Ini yang harus kita paham, mengubah seluruh kehidupan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai rumah tangga, sebagai apa saja orang-orang yang hidup di dalam persekutuan gereja Tuhan. Bagaimana karakter hidup mereka? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, surat 1 Korintus ditulis dari Efesus untuk kirim karena Paulus dia mendengar Korintus mengalami pergumulan yang berat. Dosa sedang menghancurkan
persekutuan di sana. Maka dari Korintus dia tulis. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita lebih dalam lagi. Kita tidak bicara tentang kebangkitan, kita tidak perlu membuktikan tentang kebangkitan. Kita sudah tahu dia anak Allah, dia mati dan bangkit. It's okay, sudah selesai. Tetapi mari kita lihat, hari ini kita sedang hidup. Kita hidup dalam status apa? Nah, coba buka Korintus pasal 1. Efesus pasal 1. Mari lihat Alkitab, buka Efesus pasal 1. Ini rahasia yang harus kita jalani dalam hidup sementara kita menanti. Perhatikan perikop kita, Paulus dia menulis kepada orang-orang di Efesus dan Korintus, kekayaan orang-orang yang terpilih. Wow. Hari ini, sore hari ini kita punya status adalah orang-orang yang terpilih, dan karena mereka dipilih di dalam karya penebusan anak Allah, maka mereka hidup hari ini. Ada sebuah kekayaan sorgawi yang mereka harus alami. Karena proses kebangkitan dan penebusan. Coba lihat ayat 7. Lihat ayat 7 dari Efesus pasal 1. Baca sama-sama ayat 7. 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Status kita telah ditebus. Itu karena kasih karunia Allah. Sudah selesai. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hidup dalam status orang-orang yang terpilih dengan kekayaan nilai hidupnya. Apa itu nilai hidupnya? Oh, mereka bukan saja hidup dengan berkat-berkat duniawi, ya, ada kesehatan, ada karier, ya, ada nama, ada finansial, ada macam-macam. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Tapi mereka hidup dengan berkat-berkat sorgawi yang tidak diberikan oleh dunia. Coba lihat ayat 3 dari Efesus pasal 1 itu. Ya. Kita baca sama-sama ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat ini dia tidak muncul dari mana, tapi dia turun dari sorga untuk orang-orang yang percaya. Status yang hidup karena kebangkitan Yesus yang sudah mengalami penebusan. Ada berkat tersendiri. Apa saja berkat itu? Damai sejahtera. Itu bukan dunia yang berikan. Bukan. Itu tidak dapat diberikan dan tidak dapat dibayar, tidak dapat dibeli. Tidak. Mereka tenang, sukacita, ketentraman, padahal biasa saja. Mereka juga alami sakit, mereka juga makan makanan yang biasa, yang terjangkau, tidak harus dengan glamor, dengan kekayaan biasa. Tapi coba lihat cerah wajah mereka. Wow, itu orang-orang yang mengalami penebusan di dalam karya mati dan bangkit Yesus. Ya, mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Coba lihat kiri kanan, muka-muka itu ada toh? Coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan. Ada masker jadi tidak bisa lihat. Saudara, ini standar kekristenan. Dia beda. Kita ini beda dengan dunia. Kita di atas rata-rata. Kita tidak mudah goncang. Apalagi mau mabuk, mau emosi, mau kasar, mau KDRT dan segala macam. Itu manusia duniawi. Beda.
Kekristenan itu beda. Karena mereka punya pengalaman dan rasakan kebaikan Tuhan, baru mereka menyadari ternyata yang saya bilang kita itu beda. Ternyata kita ini bukan orang sembarangan. Ini bayarannya darah anak domba Allah. Karena itu mereka itu orang pilihan. Dan pilihan ini bukan saja baru sekarang. Ya, Alkitab bilang jauh di dalam kekekalan kita sudah dipilih oleh Allah. Coba lihat ayat 4 itu. Coba lihat Alkitab. Ayat 4 Efesus pasal 1, baca sama-sama. 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ya, tidak ada di antara kita yang minta lahir, tidak ada. Apalagi mau menentukan saya lahir tanggal ini kah, tanggal ini kah, tidak ada. Tiba-tiba kita ada di rahim mama dan 9 bulan mama melahirkan kita. Paulus bilang, Alkitab bilang, kita dikandung ibu itu jauh sebelum dunia terjadi, Allah sudah memilih kita. Ya. Orang-orang dunia tidak paham. Mereka bilang ya ini lahir kebetulan, ya begini, seluruh hidup ini kebetulan. Tapi bagi orang yang percaya tidak ada kebetulan. Saya masuk di dalam rancangan Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Saya lahir jam sekian, tanggal sekian, papa siapa, mama siapa, suku apa, negara apa, sorga yang menentukan. Ayat 4 itu luar biasa. Luar biasa kita ini. Tidak sembarangan. Sayangnya kekristenan dan banyak gereja tidak bicara rahasia landasan yang kuat dari kekristenan. Yang lebih hebat lagi, bukan saja mereka hidup dengan berkat-berkat surgawi, bukan saja mereka sadar mereka telah ditentukan dari kekekalan, tapi sementara mereka tinggal di dunia, mereka berstatus anak-anak Allah. Wow. Coba lihat ayat 5 dari bacaan kita Efesus ini. Ya, coba lihat ayat 5. Kita baca sama-sama ayat 5. 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Wow. Amin. Mungkin kita cuma cleaning service. Mungkin kita penjual pinang. Atau kita bisa saja ada jabatan-jabatan tertentu. Apapun kita. Kalau kita orang dunia dia tidak tahu. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan kita mengerti. Hari ini pun sekalipun kita tukang babat atau buruh kasar, dia tetap tenang. Because he know. Karena dia tahu dia itu anak Allah, tercatat di sorga dalam status sebagai anak Allah karena kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bapak Ibu, ini dasar kekristenan yang harus kita paham. Luar biasa, ya. Apapun hari ini karier, status sosial kita, apapun hari ini, kita berstatus anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan sembarangan, Bapak Ibu. Saya ingat kalau waktu Soeharto masih menjadi presiden, itu kalau Sigit Mbak Tutut kamu datang di Jayapura, itu jenderal, kapolda, panglima dan semua itu luar biasa. Semua itu waktu Buper mau diresmikan, saya masih tugas di Kerom itu, kami harus melewati 9 pos pemeriksaan. Ya. Itu jauh di sana, di Kerom sana, sampai mama bilang, "Bah, presiden mau datang saja, tentara dong raba-raba kita orang."
Tapi tahukah kita ini anak Allah? Amin. Oh, status kita beda. Kalau kita anak, dia bapa, ngomong, minta. Apa yang harus kita takut? Ketika kita kekurangan, ketika kita pergumulan, ketika kita apa saja, bapa, bla 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 bla. Alkitab bilang, bapa mendengar. Dan bapa turun dan menjawab. Oh, luar biasa. Karena itu kalau hari ini kita masih ada kesempatan, Tuhan izinkan kita hidup di dunia, mari kita paham siapa saya. Saya hidup dengan berkat-berkat surgawi. Saya berstatus anak Allah. Saya ditebus dalam karya penebusan. Ternyata saya ini dipilih ditetapkan oleh Bapa di sorga. Sebuah proses kandungan dari mama, 21 hari waktu papa dan mama tidur bersama, kromosom X dan Y, 21 hari sudah terjadi pembuahan di indung telur mama. Kehidupan sudah dimulai. Ini misteri, tapi ini ketetapan Allah. Makanya kehamilan itu bukan kebetulan. Nanti baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sangat jelas tentang sebuah proses kehamilan itu. Di gereja itu orang-orang hebat. Tidak mudah goncang, tidak mudah kecewa, tidak mudah emosi, ya. Karena telah ditebus oleh anak Allah. Mari kita pulang dari persekutuan ini. Dan jangan gampang kalah dalam hidup ini. Mungkin kita cuma makan apa adanya, tapi tidak apa. Yang penting damai dan sukacita. Satu ketika saya masuk ke sebuah keluarga, sebuah pengusaha besar, dapat informasi dari majelis, Bapak Pendeta, Bapak ini lagi sakit, jadi coba ibunya minta kita kunjungi. Kami datang, ya mohon maaf, sampai ke kamar, Bapak cuma dengan atas kosong dan oleh karena pergumulan, karena katanya 14 hari sudah tidak bisa tidur. Kami masuk dan saya lihat, kami cerita-cerita dan saya lihat tempat tidurnya luar biasa. Dan saya bilang, Bapak, tempat tidur ini pasti mahal ya. Dia bilang, Pak Pendeta, murah saja. Murah itu bagaimana? Cuma 37 juta. 37 juta tapi 14 hari mata tak buka di atas 37 juta. Saya tanya, kenapa informasi dari majelis dari ibu katanya susah tidur dan segala macam. Pak Pendeta, kalau tiba-tiba bom jatuh, saya punya usaha, saya punya bla bla bla. Dia tidak mengalami damai sejahtera. Karena dia tidak kenal siapa itu Yesus, siapa itu anak Allah yang mati bangkit untuk dia. Dia tidak tahu. 37 juta tempat tidur. Tapi dia tidak bisa tidur di atas 30-an juta itu. Tapi kalau anak-anak Tuhan dengan tikar saja, tapi karena damai, dia bisa lewat jam 12 siang baru dia bangun. Ya, itulah indahnya hidup dengan berkat-berkat surgawi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang dari persekutuan ini. Apapun hari ini keadaan kita, tenang. Ya, surga tidak tutup mata untuk semua situasi kita. Ya, tenang saja. Yang Tuhan rindu itu kita percaya dan mempersembahkan hidup ini untuk Dia. Maka Dia akan turun tangan. Saya mau ajak kita lihat satu nats. Pulang dan pegang dan baca berulang-ulang. Ya, coba kita buka Mazmur 37. Mazmur 37 pada ayat yang kelima. Firman ini akan mengantar kita bertahan di dalam kehidupan ini. Mazmur 37. Mari baca sama-sama ayat 5. Mazmur 37 ayat 5.
Baca sama-sama. 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan amin. Hanya ada 2 yang Allah minta. Persembahkanlah hidup ini. Ya. Dan percaya, imani. Dia ini Allah. Kita tidak ragu. Ya. Bahkan sampai mati dan bangkit. Itu hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yang Tuhan rindukan itu, serahkan hidup ini. Percaya, surga akan turun tangan. Ya. Untuk bisnis, untuk pergumulan rumah tangga, pergumulan kesehatan, anak-anak muda, kita yang bergumul dengan lapangan kerja, kita yang sedang bergumul dengan calon teman hidup, kita di dalam pendidikan dan semua situasi dunia yang kalau kita tidak hati-hati ibarat kalut, sorga minta penyerahan total dan imani, Tuhan Yesus akan turun. Amin. Hanya Engkaulah selalu ku rindu. Yesus, hanya Engkaulah selalu ku sembah. Yesus, hanya nama-Mu yang ku agungkan, karena Engkaulah yang layak ditinggikan. Engkaulah penuntun hidupku setiap saat, dalam suka maupun duka Engkau tahu. Pimpinlah jalan hidupku, ku tak dapat jalan sendiri, hanyalah Yesus penolong hidupku. Yesus, hanya nama-Mu yang ku agungkan, karena Engkaulah yang layak ditinggikan. Setiap saat,
dalam suka maupun duka, Engkau tahu. Oh, pimpinlah jalan hidupku, ku tak dapat jalan sendiri, hanyalah Yesus penolong hidupku. Engkaulah penuntun hidupku setiap saat, dalam suka maupun duka, Engkau tahu. Oh, pimpinlah jalan hidupku, ku tak dapat jalan sendiri, hanyalah Yesus penolong hidupku. Hanyalah Yesus penolong hidupku. Kita berdoa. Simpankanlah ya Bapa apa yang kami belajar sore hari ini. Kami tidak rindu hanya sebuah pengetahuan dari catatan sejarah kalau Engkau pernah mati dan bangkit. Tapi kami mau lagi lebih pengalaman-pengalaman pribadi dari kuasa kebangkitan Tuhan bagi hidup kami. Meteraikan apa yang kami belajar sore ini Tuhan. Kami bukan manusia duniawi, tapi kami orang pilihan Allah jauh di dalam kekekalan. Kami orang-orang yang berstatus anak Allah karena sudah ditebus di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Bapa, Engkau lihat kami semua sore ini. Kami duduk dan mendengar firman ini. Suara manusia sudah berhenti. Waktu di mana suara Allah akan terdengar. Di dalam hati nurani kami, relung-relung hati sanubari kami. Jagalah hidup ini Tuhan, supaya kami tidak mudah jatuh, tergelincir karena cobaan, godaan, tapi kami mampu berdiri tegar karena kuasa status sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani minggu kerja yang baru mulai di esok. Tuhan kenal semua kami yang ada bersekutu hari ini. Berjalanlah bersama kami di minggu kerja yang baru. Dengan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami selalu ingat kami ini anak Allah. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami kerjakan biar diberkati oleh Tuhan. Ajarkan kami dan ingatkan kami. Engkau rindu hidup ini kami persembahkan total dan dipimpin oleh Allah. Dan itu hanya mungkin kalau kami punya persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam doa-doa
dan pembacaan Alkitab secara pribadi tiap-tiap hari. Karena itu Bapa, hamba berdoa bagi semua kami persekutuan ini. Beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan untuk menjadi orang-orang terpilih sebagaimana kebenaran firman Allah. Topanglah para pendeta di jemaat ini Tuhan. Hamba-Hamba-Mu secara khusus kami menggumuli kekasih kami Ibu Tisbet Rarawi. Tuhan kuatkan Bapak kekasih, Tuhan tambahkan mereka bergumul dengan semua anak-anak. Bahkan kami semua, Tuhan, Engkau ada bersama hamba-Mu sekeluarga. Berikan tuntunan, langkah-langkah seturut dengan petunjuk Bapa sendiri. Juga untuk semua pelayan, bahkan penatua Siamas, badan-badan pelayan unsur, panitia-panitia, mari Tuhan, Engkau topang kami semua di dalam tugas panggilan pelayanan. Pekerjaan yang Allah berikan, kami kerja di dalam takut akan Tuhan, dan melalui kami ada banyak jiwa-jiwa akan ditolong, dibawa untuk bertemu dengan Engkau, dan mereka mengalami keselamatan itu Tuhan. Pakailah semua kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi tim doa di jemaat di week-week. Kami berdoa bagi hasil dari sekolah doa, supaya ada pendoa yang setia tetap berdiri bagi keberadaan Jemaat Pengharapan Jayapura ini. Pendoa-pendoa yang pernah dibina dengan sekolah doa di tahun 2021 dan yang 2022 dan nanti bulan-bulan ke depan, Tuhan, pakailah kami untuk membayar harga bagi keselamatan melalui Jemaat Pengharapan Jayapura. Penginjil-penginjil yang sudah dilatih, Tuhan tuntun dan pimpin, supaya punya hati, punya beban untuk melihat jiwa-jiwa yang masih merana. Begitu banyak di sekitar persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati pemerintah kami, berkati TNI, berkati Polri. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak pulang bersama kami dan jadikan kami orang-orang kebanggaan Allah yang hidup di dunia ini, di sekitar Jayapura, menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Di dalam nama itulah kami telah bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Antar kami masuk minggu kerja yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 426. Ayat 1-2 dalam keadaan duduk. Ayat 3 kita diundang untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Berita, mana dunia dalam gelap.
harus menyanyikan. harus menyanyikan kita melembutkan hati keras supaya senjata iblis remukkan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena dapat diremang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, larangan bidang cemerlang. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena dapat diremang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahani dan cemerlang. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan jadilah berkat dalam hidup ini bagi banyak orang, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus turut menyertai dan memberkati kita semua dari sore hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ibadah selesai, silakan duduk kembali. Kita ambil waktu teduh sejenak. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Atas nama pelayan dan Majelis Jemaat Diaspora menyampaikan selamat menyambut minggu kerja yang baru. Percayalah ada Tuhan menyertai kita semua. Sampaikan salam kami kepada orang-orang kekasih di rumah dan shalom.